Sahabat Mata Bento, siang ini saya bersama dengan Saudara Sarman El Hakim, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Beliau adalah orang yang mempunyai kepedulian sangat tinggi terhadap sepak bola nasional. Untuk itu dia sudah berkeliling ke 40 negara untuk mendatangi berbagai federasi sepak bola di dunia. Nah, dari pengalamannya itulah mungkin dia akan berbagi dan melihat apa yang seharusnya dilakukan untuk sepak bola Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol. Oke, selamat siang, Bung Sarman. Iya, selamat siang, Bento. Ini kan Anda sudah berapa tahun ya? 10 tahun kali berjuang untuk sepak bola? 12 tahun. 12 tahun. Nah, kira-kira apa sih yang mau diperjuangkan sementara sampai saat ini Anda nggak duduk di federasi atau mengurus sepak bola atau sebagainya yang berkaitan dengan sepak bola? Gimana tuh? Jadi gini, Bung Bento ya, sebetulnya ketertarikan saya terhadap sepak bola itu bukan hanya sepak bolanya saja gitu loh. Ya. Saya melihat lebih jauh lagi. Karena sejarahnya sepak bola buat Indonesia itu pun bukan hanya sepak bola gitu loh. Dia pertama kali membawa nama Indonesia untuk ajang Piala Dunia 1938 di Perancis, meskipun namanya Hindia Belanda. Udah ada? Sudah ada. Oh iya, tapi bukan Indonesia ya waktu itu? Bukan. Atau jauh sebelumnya sudah ada klub di Indonesia, di Makassar. Itu klub PSM Makassar berdiri tahun 1915. 1915 ya? Namanya? Namanya masih PS Makassar. PS Makassar? Iya. Nah, itu menurut saya yang perlu kita ketahui kenapa jauh sebelumnya kita sudah mengenal sepak bola, gitu kan? Tapi kenyataan sepak bola itu tidak diurus dengan baik gitu loh. Karena kan seperti kita hari ini, kita baru melihat bahwa kantor federasi kita PSSI ada di lantai 14 ya. Iya. 14, lantai 14 kita mengunjungi sana dan sekarang kita ini bagian dari kantor PSSI sebetulnya ini. Karena ini kan di mall, kita di mall. Di mall gitu. Kantornya ada di mall. Ada di mall. Nah, ini menjadi tertarik saya karena kalau saya bandingkan dengan negara-negara yang saya kunjungi khususnya kantor federasinya gitu. Kantor federasinya kalau kita melihat di Asia Tenggara gitu ya, Asia, Eropa, Singapura megah, Malaysia megah, Thailand megah, Myanmar megah, Vietnam megah itu semuanya. Nah, kemegahan itu ada syarat mutlak. Apa yang syarat mutlaknya? Ya di kantor federasi itu ada bendera. Bendera apa yang dikatakan federasi beranggotakan FIFA? Ya bendera FIFA dulu yang kita lihat di sini kan nggak ketemu. Iya. Ya kan? Setelah bendera FIFA, bendera AFC, karena kita wilayah AFC, zona AFC ya, Asia kan. Habis itu bendera Indonesia. Nah, ini menjadi dasar sebetulnya kalau kita memang diakui oleh AFC dan FIFA. Itu sebenarnya. Nah, dari situ baru kita berangkat kepada perencanaan gitu ya. Yang berhubungan dengan sepak bola gitu loh. Nah, hari ini agak sulit kita mau membanggakan federasi kita gitu loh. Tadi itu kantor itu memang ada korelasinya dengan prestasi sepak bola kita? Pasti. Karena di kantor itu terjadi perencanaan, terjadi budgeting, ya kan? Terjadi evaluasi, ya kan? Orang bilang dia harus diawasi, ya itu. Karena kan kantor itu konsepnya manajemen. Ya kan, perencanaan, activity ya kan, pengawasan gitu loh. Kalau konsep ini nggak ada di kantor itu, makanya kita nggak punya hasil maksimal. Contohnya kalau kita gagal di SEA Games, nggak ada yang evaluasi. Evaluasi bahkan, ada dong pasti. Ya kalau evaluasi ada, kenapa mempertahankan pelatih yang gagal? Ada itu, ada. Ada. Oh iya. Gitu loh. Coba ditunjukin dulu dong soal tadi pelatih yang gagal itu siapa? Contohnya siapa? Indra Sapri kan gagal.
Indra gagal kemarin di Vietnam. Gagal jadi pelatih U19 untuk kita ke Polandia kan? Gagal. Yang evaluasi siapa? Nggak ada. Oke, kembali ke PSSI ya. Sejauh ini yang Anda lihat soal PSSI itu seperti apa? Selain kantor, apalagi gitu masalahnya? Nah, itu menarik. Orang bilang training camp bla bla. Kalau menurut saya nggak itu. Menurut saya itu bagaimana hubungan dia dengan pemerintah, ya kan? Karena dia berada di sini, ya itu atas izin pemerintah. Hasil izin partner dengan pemerintah keluarlah izin untuk menyelenggarakan ya kompetisi, ya pembinaan. Nah kalau misalkan partnernya saja tidak percaya dengan PSSI, bagaimana dia mau menciptakan prestasi, bagaimana dia mengembangkan pembinaan. Nah setahu saya ya dari tahun 2010 mungkin karena organisasinya kurang baik, akhirnya selalu pemerintah terkadang memberikan, terkadang tidak, terkadang gitu loh. Apa kesimpulan? Tidak ada kepastian. Itu indikasi pemerintah nggak percaya terhadap PSSI. Nah kalau ketidakpercayaan itu selalu menghantui federasi ini, apa yang pertama kali akan terlihat? Promosi. Tidak ada promosi besar mau masuk ke PSSI. Kalau promosi nggak ada, bagaimana dia menjalankan usaha daripada federasi ini melalui PT Liganya? Ya. Karena sama seperti FIBA sana atau federasi yang lain, dia bisa berdiri di sini, ya kan? Habis itu diberikan izin oleh pemerintah, akan datanglah promosi produk. Karena sepak bola itu ya, salah satu ya, olahraga yang dahsyat dampaknya untuk mempromosikan produk. Tidak ada promosi besar mau masuk ke PSSI. Kalau promosinya nggak ada, bagaimana dia menjalankan usaha daripada federasi ini melalui PT Liganya? Ya. Karena sama seperti FIBA sana atau federasi yang lain, dia bisa berdiri di sini, ya kan? Habis itu diberikan izin oleh pemerintah, akan datanglah promosi produk. Karena sepak bola itu ya, salah satu ya, olahraga yang dahsyat dampaknya untuk mempromosikan produk. Kalau yang sekarang ini kan karena ada pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi memang bukan cuma sepak bola, banyak kegiatan yang harus dihentikan. Bahkan orang dagang aja dibatasin, gitu loh. Mall juga dibatasin. Gimana itu? Ya, kita kan bicara hari ini karena COVID ya. Nah. Yang saya awalnya kan kita bicara mengenai kantor, manajemen. Iya. Seandainya manajemen PSSI itu baik dan dipercaya oleh pemerintah, PSSI ya akan membantu ya mengurangi stres dari masyarakat. Dalam arti apa? Diperbolehkan berkegiatan. Contohnya memutar liga. Orang bilang ini COVID, tidak. Karena dia bertanding antar anggotanya yang bisa dilakukan protap COVID. Katakanlah tidak ada penonton, kan bisa. Yang penting modalnya kepercayaan. Tapi pada saat kepercayaan itu tidak dimiliki, dan kepercayaan ini kan udah cukup lama. Zaman Presiden Jokowi juga menghukum tidak boleh kita berkegiatan sampai karena hukuman itu jatuh, hilanglah keanggotaan kita di FIFA, kan gitu. Waktu pengurus sebelumnya juga seperti itu. Nah makanya saya bilang ini adalah momentum yang kita bicarakan, Pak Ben. Kenapa momentum? Ini harus diminta kesadaran dari orang-orang bola, ya medianya, pemainnya, pokoknya orang yang concern terhadap pengembang sepak bola Indonesia untuk majunya. Ini harus momentum. Oke, di samping tadi ketidakpercayaan partner federasi ya, partner PSSI yaitu pemerintah. Nah, ketika pemerintah percaya juga terhadap sepak bola kita, kan memang prestasi sepak bola kita jalan di tempat gitu loh. Oh itu gini, saya kan
melakukan beberapa studi banding, menanyakan kepada beberapa kantor federasi kawasan ya, Asia Tenggara, Asia, bahkan Eropa ya. Mereka menyatakan gini, sepak bola kita ya, sepak bola yang sangat mudah dikembangkan. Kenapa dikembangkan? Karena geografisnya mendukung. Bisa berlatih sepanjang tahun itu dulu. Itu modal sosial kita yang diberikan oleh alam Indonesia. Kedua, sepak bola kita ini sepak bola yang berkarakter. Orang lebih tepatnya adalah berkekuatan bagaikan pulau yang tersebar. Apa maksudnya tersebar? Karakter. Karena setiap pulau itu mewakili kepentingan dari 11 ini. Jadi kita punya 11 pemain ini. Ini karakter berbeda, Ben. Yang striker kuat, one man show orang bilang, naluri golnya tinggi, itu bisa diseleksi dipusatkan di Papua, ya kan? Bertahan fokus itu ada beberapa pulau Sumatera dan Sulawesi, dan mereka tahu tuh, mereka semuanya berkumpul di Pulau Jawa. Nah, karena mereka di Pulau Jawa, tugas dari PSSI melakukan apa? Kompetisi. Kompetisi inilah baru akan tersaring, oh benar, gitu loh. Yang Papua bisa menjadi striker, oh benar, Sulawesi bisa bermain di bertahan gitu loh. Itulah fungsi dari kompetisi. Tanpa ada kompetisi nggak bisa, karena kan semua orang bermain sepak bola. Intinya kita mendapatkan produk unggul gitu loh. Semua orang bisa bermain bola, tapi dalam kompetisi itu akan terlihat. Nah, kita butuhkan pelatih, gitu. Kita butuhkan wasit. Jadi banyak hal yang harus menjadi satu bagian, gitu. Itu baru namanya sepak bola yang benar. Kalau hari ini kan nggak bisa. Apa yang membedakan antara Federasi Sepak Bola kita PSSI dengan yang ada di dunia? Mohon maaf ya Ben ya. Hanya Indonesia yang nggak bisa dibandingkan. Dia beda sendiri. Kenapa? Kan 209 tuh atau 211 karena ada negara yang belum merdeka. FIFA menjadikan anggota juga, sebenarnya nggak boleh itu. Tapi ya, itu kalau kata Benny, kita ini beda sendiri. Makanya nggak salah kalau kita tertinggal dengan negeri Myanmar, Laos, ya kan, Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Karena beda pengurusnya beda, ya kan, perencanaannya beda. Karena ini yang mengelola kelompok, Ben. Itu yang concern saya. Ini Indonesia loh, kecuali PSSI tidak ada nama Indonesia. Gua nggak mau tahu itu. Tapi karena nama ada Indonesia itu ada 250 juta orang, gitu loh. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang bisa menyetop kegiatan masyarakat 250 juta itu adalah kalau Indonesia bertanding dengan negara lain. Dan negara kecil, Laos kita kalah, Myanmar kita kalah, Vietnam kita kalah, Thailand kita kalah. Pertanyaan orang, kalau Thailand bisa mengalahkan Indonesia, orang akan bertanya, bahkan orang Thailand sendiri bertanya, memang di negeri Thailand itu ada orang sekuat orang Papua? Memang ada orang atletis seperti orang Maluku? Atau orang fokus dan keras seperti orang Sulawesi dan orang Sumatera? Tidak ada. Bahkan di Thailand sendiri, mohon maaf, sebenarnya sepak bola tidak sepopuler Thai boxing atau sabung ayam. Dan orang lebih mengenal, mohon maaf, negerinya banyak waria gitu loh ya. Dan kita bertahun-tahun kalah. Gitu loh. Itu makanya saya berkata ini momentum penyadaran bahwa kalau manajemen seperti ini, ya nggak usah bicara kita untuk melanjutkan pengembangan sepak bola ini, karena mencemarkan nama baik ini hanya karena sekelompok orang ya mengelola ini, nama Indonesia buruk. Karena kan kalau kalah Indonesia dengan Thailand tuh berhubungan dengan jumlah masyarakat. Apakah perbedaan kita dengan federasi yang lain? Ya Indonesia, khusus Indonesia paling beda. Tidak ada samanya. Kan kalau sama tuh ada alat ukurnya, ada parameternya, ya kan?
parameter pertama kali orang tanya, mana kantornya? Bagaimana pengurusannya? Bagaimana perencanaannya? Kan gitu. Bagaimana evaluasinya? Jangan-jangan cuma PSSI kita ini yang nggak punya konsep tadi gitu loh. Konsep manajemen dasar, ya kan? Nggak ada menurut saya. Makanya saya pikir hari ini adalah momentum. Ketene kan kalau memilih pimpinan cabang olahraga, ya, selalu melihat yang pantas di situ adalah pejabat. Ya. Mantan aparat atau aparat yang masih bertugas, pejabat pejabat tinggi, ya kan, atau dari militer, kepolisian yang masih menduduki jabatannya. Nah, apakah itu juga salah satu kelemahan di dalam federasi kita? Kan? Nah, gini, Pak Ben, jawaban sebenarnya. Kita bicara sejarah nih ya. Zaman Soekarno, ya, kalau ketum pertama kali kan Suratin. Tapi waktu zaman Soekarno, ya, menunjuk Sailan untuk menjadi ketua PSSI itu dasarnya cuma satu, ya kan? Dasarnya adalah bahwa Sailan adalah orang yang terakhir menjaga gawang saya. Maka kan Sailan dijadikan ke tentara tuh, penjaga terakhir tuh Sailan tuh, almarhum tuh, oleh Soekarno. Oke. Nah, begitu juga harapan Soekarno waktu dia ditunjuk sebagai ketua umum PSSI. Pasca Soekarno, Soeharto akan menunjuk jenderal ditempatkan di sana. Yang hasilnya sama, nggak beda gitu loh. Tapi ada atmosfer sepak bola gitu. Yaitu dengan perserikatan, ya kan. Nah, di tengah jalan Soeharto mengganti nih kekuatan daerah namanya perserikatan menjadi Galatama. Menurut saya inilah kehancuran kekuatan kedaerahan kita waktu beralih fungsi dari perserikatan jadi Galatama. Orang bilang ini perubahan zaman. Bukan salah Soeharto dong. Bukan masalah Soeharto, tapi waktu itu kan ada dominasi dari Pak Sigit, ya kan? Coba bayangkan, katanya klub profesional, ya, tapi hasilnya mana? Dia nggak membangun stadion, dia nggak membangun hal-hal yang berhubungan dengan klub tersebut kan. Ada kita kenal dulu Yanita Utama, ya kan? Itu hal-hal yang, dan itu memang masa lalu. Saya hanya bercerita bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat dari sepak bola Indonesia yang dikatakan macan Asia. Itu kekuatan sepak bola sebetulnya. Yang berawal dari mana? Kekuatan daerah menuju nasional. Nah, waktu zaman Soeharto kan berubah. Dari perserikatan menjadi Galatama. Oke, dan ketumnya selalu jenderal. Hasilnya nggak pernah juara kita. Ya kan? Mendekati saja. Nah, pasca Soeharto reformasi. Nah, di reformasi inilah yang jelas-jelas, Ben. Jadi orang PSSI ini, kelompok-kelompok yang menguasai ini, yang tidak punya perencanaan, yang penting menguntungkan kelompok dia saja, menginginkan presidennya atau ketua umumnya selalu orang yang berlatar belakang, orang kuat sebetulnya, Ben, untuk melindungi kepentingan mereka, bukan kepentingan sepak bola nasional. Politis ya. Iya, politis, bukan politik. Politis. Nah, politis lebih tepatnya. Karena gini, karena kalau dia tidak membawa orang-orang kuat, dia khawatir, ya kan? Khawatir apa? Kepentingannya terganggu gitu loh. Iya. Nah, tapi dia orang-orang kuat ini nggak sadar bahwa dia akan dijadikan herder lah orang bilang, ya, penjaga saja. Dalam hitungan waktu karakternya habis, Ben. Karena apa? Orang-orang ini tidak mengenal manajemen sepak bola, tidak hidup dengan sepak bola gitu loh. Orang-orang ini menganggap bahwa menjadi ketum PSSI populer dan bisa dimanfaatkan oleh dirinya untuk kepentingan hal-hal yang berhubungan dirinya, katakanlah untuk nyalon gubernur, ya kan? Dan begitu di daerah juga seperti itu gitu loh. Nah, inilah saya bilang ketum PSSI berikutnya menyadari bahwa orang-orang populer, orang-orang kuat akan berpikir dua kali. Karena kan dengan terbukanya hari ini, satu, diketahuinya, ya kan,
penyuapan untuk seorang manajer timnas membayar sekian miliar gitu ya. Nah ini udah mulai terbongkar yang dilakukan oleh Mbak Coco itu sebenarnya bagus sekali. Untuk apa? Warning gitu loh. Hei, hati-hati yang sedang menjabat hari ini dan orang yang ingin lagi masuk ke Federasi PSSI tapi tidak membawa pengetahuan, terakhir semangat, Ben. Itu menurut saya ini terakhir kali nih. Terakhir kali gitu loh. Kalau tidak, jangan bicara kita ya sepak bola menjadi alat persatuan atau prestasi lah, jangan. Karena akan begitu-begitu saja. Oke, Bung Sarman. Ya. Sementara itu dulu bincang-bincang kita, karena masih banyak lagi hal-hal di dalam sepak bola kita yang perlu kita bahas, dan saya yakin Anda adalah orang yang sangat berkompeten untuk berbicara tentang masalah ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi di tema-tema yang lain. Mudah-mudahan Anda punya masih banyak amunisi yang bisa dikeluarkan untuk kebaikan sepak bola Indonesia, untuk kebaikan bangsa ini. Oke? Ya, sahabat Mata Bento, tadi bincang-bincang saya dengan Bung Sarman El Hakim, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Menarik apa yang dibicarakan, dan masih banyak lagi yang akan kami bicarakan nanti. Sementara sampai di sini dulu, sampai ketemu di episode berikutnya.